Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian yang insya Allah kali ini saya akan coba bahas di surat Maryam ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha lagwan illa salaman wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Bapak-bapak yang saya hormati, kita itu aslinya orang surga, jadi akan dikembalikan lagi ke surga. Aslinya kita orang surga. Kayak bapak lihat di Purwakarta ada yang punya toko matanya sipit, orangnya putih, itu disebut orang Tionghoa Cina. Padahal lahir di Purwakarta, tapi kita sebut orang Cina. Jadi kita pun sama, kita itu orang surga, akan dibalikin lagi ke surga. Jadi harus kenal surganya seperti apa, jalannya lewat mana. Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya bertanya dulu, kira-kira di surga itu ada matahari tidak? Kira-kira aja Bu. Sudah tahu? Ada. Jadi sepakatnya apa nih Pak? Kira-kira di surga itu ada matahari tidak? Terang. Pertanyaannya, ada matahari tidak? Terang benderang. Biasanya terang benderang itu yang bikin terang apa Pak sih? Ya, malam ini akan saya beberkan, ternyata di surga itu ada matahari apa enggak ada. Itu. Jadi surat Maryam ayat 62 itu jawabannya. Maka sering baca Quran, tapi nyampe situ enggak? Ya itu masalahnya. Jadi pas ditanya ada matahari tidak di surga, tadi saya kasih judul temanya tiada matahari di surga. Keren judulnya. Kita juga bingung, oh benar gitu kan? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Quran. Hudan lil muttaqin, Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitab, Quran itu adalah, berarti khobarnya dua. Jadi mubtadanya itu Quran
Zalikal kitab. Khobarnya ada dua. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Quran. Yang khobar duanya hudan lil muttaqin. Kalau kita merasa orang yang bertakwa, harus yakin bahwa Quran adalah petunjuk. Kita mulai Pak? Bisa mulai? Bapak yang tertib, jangan ada yang minum. Ingat, tadi saya minum sebelum mulai. Ya, 1 jam duduk memahami Quran sama dengan sholat 1000 rakaat. Bapak pernah sholat 1000 rakaat? Orang terawih aja milih yang cepat. 23 gak laku Haji, betul nggak Pak Haji? Laku ya, artinya nggak seperti biasanya. Nah, itu. Jadi pengennya yang cepat, apalagi 1000 rakaat. 1 jam Bapak duduk. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan, perhatikan, maka Allah beri 1000 rakaat. Bayangin Pak, tiap Jumat Bapak dapat 1000 rakaat. Subhanallah. Mau sholat kapan lagi? Ya. Baik Pak, kita mulai. Ini ayatnya agak serius ya. Bukan ayat yang lain nggak serius. Maksudnya Bapak negerinya harus serius. La yasma'una fiha laghwan. Mereka tidak mendengar fiha di dalam surga laghwan. Laghwan itu kalimat sia-sia. Makanya di tafsirnya lanjutin minal kalami. Jadi di surga itu tidak ada kalimat yang sia-sia. Tidak ada obrolan sia-sia. 1. Illa salaman. Nah, ilahnya bermakna lakin. Jadi bukan kecuali, bukan hanya. Padahal kalau menurut kedudukan kalimat itu artinya hanya, karena hasriyah. Dia masuk sebelum sempurna. Padahal fi'il, fa'il, maf'ulnya sudah ada. Cuman salaman badal. Kalau badal itu pengganti laghwan. Kita apa bahasanya? Jadi tidak mendengar di dalam surga itu kata-kata yang sia-sia. Illa salaman, akan tetapi dalam tafsirnya yasma'una salaman. Mereka akan mendengar kalimat-kalimat yang berbau kedamaian. Salaman. Siapa yang mengucapkan? Minal malaikati alaihim. Malaikat yang mengucapkan. Selamat ya. Jadi nanti ketok-ketok pintu rumah Pak, assalamualaikum, selamat ya. Gitu. Para malaikat itu mengucapkan selamat. Enak Bapak diucapin selamat Pak? Kapan Bapak diucapin selamat sama teman-teman? Ketika jadi pengantin. Ingat enggak? Wah, Bapak malu lupa ayahnya mau Pak. Itu ketika kita jadi pengantin itu banyak yang datang mengucapkan selamat. Jadi ucapan salam. Minal malaikati alaihim au min ba'dihim ala ba'dih. Dan orang-orang yang lain yang sama-sama masuk surga, dia bakal mengucapin selamat ya, gitu. Paham nggak? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga pun ada di dunia ini. Orang yang sudah kategorinya masuk lil muttaqin, maka surganya didekatkan oleh Allah. Jadi di dunia pun terasa ucapan salamun alaikum. Jadi ketika kita sudah berbau surga, maka banyak kawan-kawan kita memberikan ucapan-ucapan yang berbau kedamaian. Tidak berbau adu domba, tidak berbau pertengkaran. Berarti kita sudah didekatkan surganya oleh Allah. Tapi kalau kita selalu kata-katanya yang mengandung ancaman, mengandung permusuhan, dijauhkan surganya oleh Allah. Artinya surga belum dekat dengan kita.
Makanya keimanan seseorang ditentukan dari mulutnya. Dari mulutnya. Ketika mulutnya menunjukkan ucapan-ucapan kedamaian, itulah keimanan yang tidak terhalang. Makanya lihat orang itu dari mulutnya. Mulut itu harga seseorang. Duit itu ada recehan, betul nggak? Ada satu lembar bisa buat belanja. Ada nggak? Ada berlembar-lembar tapi tidak bisa buat belanja. Itu mulutnya recehan. Harganya manusia ada di mulutnya. Dan mulut adalah cerminan hati. Kalau orang mulutnya bagus, hatinya bagus. Kalau orang ucapannya tidak bagus, hatinya pun tidak bagus. Kalau orang penuh dengan ancaman, hatinya pun buruk. Bapak kenapa diam? Serius kata Bapak. Serius. Iya, begitu kan. Jelas kan? Jelas kan? Jadi suasana surga pun bisa dirasakan kita di dunia ini. Terus walahum rizquhum fiha bukratan wa asyian, dan bagi mereka terdapat rizquhum, rizki mereka fiha di dalam surga bukratan wa asyian. Bukratan itu maknanya pagi, asyian maknanya petang. Ya. Ada pertanyaan? Saya nungguin pertanyaan. Enggak ada ya. Jadi rizki orang surga itu dibagikan pagi dan petang. Dalam hati Bapak bertanya, Ustaz, kalau ada pagi dan petang berarti ada matahari dong. Ya gitu dong Bapak kan nanya, kenapa Bapak? Udah orang nggak ngerti Bapak. Iya kan? Adanya pagi dan petang itu karena ada matahari. Betul? Quran menyebut walahum rizquhum fiha bukratan wa asyian. Jadi orang surga itu rizkinya dibagi pagi hari dan petang hari. Berarti ada matahari dong. Gitu. Inilah gunanya ngaji tafsir. Ketika ngaji Quran aja tanpa tafsir salah pengertian. Karena dulu Nabi menjelaskannya penuh dengan penjelasan. Tidak langsung Qurannya dibacain langsung paham. Dijelaskan. Makanya kita bersyukur kepada Imam Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyusun nahwu sorofnya, menyusun tafsirnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul dicatat. Gitu. Imam Ali ikut Rasul sejak umur 7 tahun. Makanya beliau dapat gelar karramallahu wajhah, karena mirip dengan Rasul. Pakaiannya, cara ngomongnya persis seperti Rasul. Itu Imam Ali. Nah, logikanya kalau ada pagi, ada petang berarti ada matahari. Ternyata tidak ada matahari. Kalau ada matahari, ada jualan Rexona. Di surga ada jualan Rexona tidak? Tahu Rexona? Sebab bau itu karena bukan Bapak juga bilang sampai mataharinya nggak tahu nama disalahkan. Ada orang pakai motor nggak pakai jaket bilang bau matahari lu, bau matahari. Matahari yang tidak punya salah disalah-salahin. Itu Pak. Jadi kalau ada matahari di sana ada apa? Nggak ada. Makanya kenapa muncul bukratan wa asyian? Tafsir menyebutkan ay ala qadrihima fid dunya. Allah menjelaskannya sesuai kadar kemampuan kita. Kemampuan kita. Jadi Allah ketika bercerita tentang surga biar bisa dipahami cerita yang seperti di dunia. Pagi, petang, gitu. Paham? Kalau kita di dunia bagi rizkinya satu, Pak. Saya tanya sama Bapak, rizki di dunia tuh adanya di bumi apa di langit? Ya, ulangi lagi. Rizki kita itu adanya di bumi apa di langit? Di langit, Pak. Di langit, bukan di bumi. Kalau rizki ada di bumi, penghasilan orang semua sama.
Contoh, saya sering ngasih contoh ini kan mudah-mudahan jadi iktibar buat Bapak. Kalau kita punya motor 2 kemudian diojekkan sama orang lain, kondisi motornya sama, yang ojeknya sama-sama sehat, berangkatnya sama-sama jam 6, pulang hasilnya sama apa berbeda? Berbeda. Yang satu modal nanti bawa penumpang, aja malam bawa penumpang itu bawa. Yang satu tidak ada penumpang sama sekali, diem aja. Pas sore pulang, ada yang berhentiin tetangganya, bang ikut bang, ikut dong motornya dia. Yang ada rumahnya terima kasih ya bang, nggak bayar. Itu Pak. Makanya di sini itu dari pembagiannya ada di dalam. Jelas Pak? Jadi adanya bukratan wa asiyan itu biar logika kita masuk. Lihat lanjutan tafsirnya. Walaisa fil jannati naharun wala lailun. Wa fil jannati, ini bentuk kalimatnya khabar muqaddam. Naharun mubtada muakhar wala lailun. Di dalam surga tidak terdapat lailun, naharun wala lailun. Jadi di surga itu tidak ada siang, tidak ada malam. Ngerti? Kalau tidak ada siang dan tidak ada malam, berarti tidak ada matahari. Karena matahari itu munculnya siang hari, bulan sama matahari panasan mana Pak? Benar. Bulan sama matahari panasan mana? Panasan matahari, panasan bulan Pak. Cuma nggak percaya. Matahari keluar pagi nggak panas, tapi pas habis bulan itu pusing kita Pak. Ini belum disetori, panas Pak. Zaman dulu matahari panas, tapi zaman sekarang yang panas deh bulan. Ngerti nggak Pak? Makanya di surga tidak ada matahari, jadi nggak ada orang yang mikirin setoran. Setuju tidak? Nah, kan belum selesai. Belum selesai. Kita itu bisa datang ke sini karena ada cahaya, betul nggak? Kalau tidak ada cahaya nggak bisa datang ke sini, kita gelap. Nah, lalu bagaimana keadaan di surga? Terang apa gelap? Karena tidak ada siang, tidak ada malam, berarti tidak ada matahari. Nah, ternyata di surga itu balduun wa nurun abadan. Di surga itu adanya cahaya dan nur yang abadi. Bapak ada pertanyaan lagi tidak? Apa? Oh iya belum itu nyampe. Saya tadi sampai tadi titik tadi ada pertanyaan enggak? Di surga itu adanya du'un wa nurun abadan. Cahaya dan nur yang abadi. Apa pertanyaan Bapak? Dari mana? Hah? Cahayanya dari mana ya? Bapak biasa mengartikan nur itu apa? Nah, ternyata di Quran itu antara nur dengan cahaya berbeda. Du'un itu maknanya cahaya, tapi nur bukan cahaya. Dua-duanya ditampilkan di sini. Bal du'un wa nurun abadan. Berarti beda Pak antara cahaya dengan nur. Bapak tahu tidak? Tahu dulu. Makanya mau saya kasih tahu. Ada di surat Al-Baqarah. Saya cerita dulu sebentar ya Pak. Di surat Al-Baqarah ayat 17. Biar Bapak bisa bedain mana nur, mana du'un. Al-Baqarah ayat 17. Ayat 17 menceritakan tentang orang-orang munafik.
Allah menggambarkan orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Falamma adha'at ma haulahu. Adha'at itu fi'il madinya. Untuk isinya du'un. Adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Lafaz adha'at, lafaz nur dibaca satu ayat di Quran. Mirip kayak yang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan harta yang disedekahkan. Satu ayat. Itu Bapak percaya mana? Dua-duanya riba itu bisa hancur, sedekah itu bisa menyuburkan kita. Betul? Mau dicoba? Banyak-banyaklah sedekah. Saya cerita ini dulu. Nanti saya akan cerita 4 kesalahan manusia yang dilakukan yang merasa benar. Jadi ada 4 perbuatan manusia yang biasa kita lakukan, ternyata itu salah kata Nabi. Dan kita tidak merasa salah ketika melakukannya. Ini dulu ya Pak, biar satu-satu, biar kelar 1 jam. Ya, dulunya kuat Pak. Benar. Nanti kalau saya nggak kuat, biasanya yang di bawah sana di atas kuatan yang mana? Bukan pengalaman. Ya. Atau sama bawah kuatan mana? Terusin Pak. Mathaluhum, perumpamaan mereka kamathalil ladzi, seperti orang yang istauqada nar. Orang munafik Allah gambarkan seperti orang yang nyalain api Pak. Nyalain api. Falamma adha'at ma haulahu. Ketika api itu sudah nyala, maka menyinari sekelilingnya. Ketika sudah menyinari sekelilingnya, maka orang munafik bisa mengambil manfaat dari sinar api itu. Apa? Fa'absara, dia mampu melihat. Betul tidak? Kalau terang, Bapak bisa melihat. Betul? Setelah bisa melihat, dia bisa mengambil manfaat lagi dengan wa istadfa'a. Dia bisa menghangatkan badan di api itu. Betul nggak? Terus yang ketiganya, wa amina mimma yakhafuhu. Dia merasa aman dari ketakutan. Orang kalau terang itu udah nggak takut lagi. Betul nggak? Ketika begitu kondisinya, dhahaballahu binurihim, maka Allah cabut, maka Allah lepaskan, maka Allah hilangkan cahayanya. Api itu unsurnya 2, 1 unsur panas, 1 unsur cahaya. Ketika cahayanya diambil oleh Allah, tinggal panasnya. Makanya orang munafik itu gerahan orangnya. Di bawah ngaji ke posodan, nggak tahu posodan Pak. Di bawah ngaji gini nggak. Jadi kalau ada yang begitu berarti bawaannya nggak betah kalau di bawah ngaji. Tapi kalau di bawah main kartu, padahal nggak apa-apaan itu, tapi kuat. Sampai ada yang berangkat mau sholat, Mas sholat dulu tuh Mas, parah. Sholat pulang masih ada nggak? Masih kan, kuat. Terusin Pak. Jadi unsur api 2, 1 unsur panas, 1 unsur cahaya. Ketika cahayanya diambil oleh Allah, tinggal panasnya. Itulah gambaran Allah orang munafik. Jadi Bapak bisa menyimpulkan apa itu cahaya, apa itu nur. Udah belum? Belum. Adha'at ma haulahu, itu du'un. Ketika api dinyalakan, maka menyinari. Itu adha'at. Nah, surga itu du'un. Api unsurnya 2. Ketika cahayanya yang diambil, tinggal panasnya. Nur adalah
bibitnya nur mengeluarkan duun. Ya gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi di surga itu bukan matahari, tetapi nur yang mengeluarkan cahaya. Gitu. Dan itu abadan. Di surga tidak ada mati lampu. Nanti Pak, lagi senang-senangnya mati lampu, Bapak bingung Pak. Di surga itu nafsu kita juga berubah menjadi 100%. Iya, kita lihat istri langsung, istri lihat kita langsung 100%. Terus mati lampu semangat enggak sih? Jadi di surga tidak ada mati lampu. Makanya abadnya. Nah gitu Pak. Jadi sekarang Bapak yakin di surga tidak ada matahari, adem, tidak ada AC, tapi lah. Karena yang bikin panas itu apa? Matahari ya. Matahari lagi sama. Itulah surga. Jelas Pak? Surga yang seperti itu diwariskan kepada siapa? Kan pertanyaannya, Quran menyebutnya tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyyan. Jadi surga yang kayak tadi akan diwariskan. Nuritsu maknanya nukti, kami akan berikan kepada min ibadina, kepada hamba kami, man kana taqiyyan, orang yang taqiyyan. Taqiyyan itu takwa dengan cara taati, orang yang taat. Gua tahu taat. Taat itu digambarkan dalam Tanbihul Ghafilin di sebuah kuda. Taat itu. Dan yang bisa mengambilnya adalah orang yang punya kuncinya. Dan kuncinya adalah doa. Kunci itu punya gigi. Giginya adalah makanan halal. Ketika yang dimakan oleh kita adalah halal, maka doa kita akan bisa membuka ketaatan. Kalau yang dimakan oleh kita haram, doa tidak akan diijabah oleh Allah, taat tidak akan bisa ambil. Itu makanya kuncinya di makan. Nyambung tidak? Terus lanjutin lagi. Referensi ayatnya, sebelum kita masuk surga itu kita akan dihisab oleh Allah, yaitu dengan 3 hisab. Satu, kategori bi ghairi hisab, orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, sari'ul hisab, orang yang masuk surga dihisab cepat. Yang ketiga, su'ul hisab. Su'ul hisab, seburuk-buruk hisab. Nah, sekarang kita posisikan diri kita. Kita masuk ke sebelah mana? Apa bi ghairi hisab, apa sari'ul hisab, apa su'ul hisab. Kalau su'ul hisab tidak masuk surga. Nah, jadi ada 2 pilihan. Bisa bi ghairi hisab, bisa sari'ul hisab. Siapa yang masuk kategori bi ghairi hisab? Pertama adalah orang yang rajin sholat malam. Orang yang rajin sholat malam nanti akan dibangunkan oleh Allah ketika yaumul mahsyar. Bangun, berdiri Pak yang suka sholat malam. Walaupun Bapak sekarang sudah tahu ilmunya, nanti kalau ada suara suruh bangun, suruh berdiri, saya mau berdiri. Kalau nggak sholat malam nggak bisa. Berdiri, sudah berdiri, suruh maju, kemudian suruh berbaris, tadkhulunal jannah. Kalian masuk surga bil ghairi hisab, tanpa hisab. Satu. Jadi kalau kita sudah biasa sholat malam, terus tidak sholat malam, terasa ada yang kurang, itu sudah bau bi ghairi hisab. Bapak udah merasakan belum? Apa biasa aja? Kalau biasa aja, baunya aja belum.
itu berarti Bapak sudah mulai tahu dikhairi bisa. Yang kedua, orang kaya yang suka memberi, orang kaya yang dermawan. Pertanyaannya, apakah kita mau memberi menunggu kaya? Nah itu Pak, apa jawaban Bapak? Bapak mau memberi, mau bersodako, mau jadi dermawan, apa nunggu kaya dulu? Hah? Menurut kalimatnya harus kaya dulu. Kalimatnya kan tadi orang kaya yang Iya, orang kaya yang menjadi dermawan. Maka muncul pertanyaan, berarti kita kalau mau dermawan kaya dulu. kaya dulu. Kaya dulu. Menurut kalimatnya kaya. Betul. Kaya yang sebenarnya. Betul. Ada orang rumahnya lantai 2, mobilnya 4, penghasilannya besar, tapi kebutuhannya lebih besar. Itu kaya. Ternyata yang disebut kaya adalah bil qanaati, orang yang qanaah. Makanya ada 4 perbuatan manusia yang dilakukannya sepertinya benar, tetapi salah kata Rasul. Mari kita pahami. Kalau 4-empatnya ada pada diri kita, berarti kita sudah membuat yang salah tapi merasa benar. Pertama, ketika pengen kaya, mengumpulkan harta. Benar gak Pak? Benar gak? Benar. Benar kan? Menurut kita, ketika kita pengen kaya, kumpulkan harta. Tapi ternyata kata Nabi, bukan itu. Bukan itu. Apa ketemu kaya? Bil qanaah. Kita mendapatkan kaya itu ada pada qanaah. Qanaah itu apa? Ar-ridho bil qanaah, merasa cukup. Ar-ridho bil qismati. Jadi merasa senang dengan pembagian Allah, itu kan. Dan ketika kita sudah merasa senang dengan pemberian Allah, maka kita mampu memberi orang lain. Nah, ketika mampu memberi orang lain yang kita beri masuk surga disetok oleh Allah. Nanti dulu Mas, kenapa? Dulu yang suka memberimu siapa? Cari bawa ke surga. Dia akan mencari Pak, mencari yang suka memberi. Ketika dapat orangnya, dan pasti dapat, tidak bisa tanpa bisa. Nah Ustaz, kalau begitu saya kalau mau beri lihat-lihat orangnya, kira-kira orang ini masuk surga. Kalau enggak saya siap lah, karena gitu ya Pak. Nah kalau yang kayak gitu kira-kira ngasihnya ke siapa Pak? Ustaz. Ustaz memang Pak, ada jaminan masuk surga Pak? Enggak ada Pak. Enggak ada siapa tahu Ustaz yang bisa ngomong doa. Betul nggak Pak? Tapi mudah-mudahan bisa laksanakan. Jadi kita nggak usah pilih-pilih orang. Dia sholat enggak ya orangnya? Ini sholatnya juga kayak gitu. Enggak gitu Pak. Ngasih aja. Ketika kita ngasih, lalu yang ngambil, yang menerima, kata Nabi keluar gelahnya, tetap kita kasih. Jangan kalau ngambil kan tersingkap nih, maka gelahnya kelihatan emas, misalkan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya apalah yang mahal kelihatan. Wih, kalau bisa tidak sama saya, nggak jadi deh. Tetap kasih. Ya, itu kata Rasul. Jadi mencari harta, ingin kaya, mengumpul harta, ternyata salah. Ketika kita bisa qanaah, itulah maka kita menjadi kaya. Dan qanaah itu satu sifat yang tidak datang begitu saja. Siapa yang akan memperoleh qanaah? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah bermakna bil qanaah. Artinya sifat qanaah itu muncul pada diri kita ketika kita menjadi orang baik. Kalau belum menjadi orang baik tidak bisa muncul sifat qanaah pada diri kita. Orang baik itu yang bagaimana Pak? Saya
sering bilang, orang baik itu dibaikin, baik dijahatin, baik. Bapak bisa tersenyum sama orang yang baik, betul nggak Pak? Dia nggak punya masalah sama kita, Bapak bisa tersenyum? Bisa. Bapak bisa ngobrol sama dia? Bisa. Tapi ada orang yang bermasalah dengan kita, mampu nggak Bapak tetap tersenyum, masih mau ngajak ngobrol? Nah itu di situ. Nggak bisa Ustaz, dia nyakitin gua. Kemarin pinjam dulu jadinya seminggu nggak bayar seminggu, nggak bisa tersenyum. Belum orang baik. Orang baik dibaikin, baik dijahatin tetap baik. Ketika sudah makom seperti itu, qanaah itu akan muncul. Merasa senang dengan pembagian Allah. Nah, saya dibagi oleh Allah sebagai karyawan, syukuri karyawan. Saya dijadikan oleh Allah sebagai pedagang, syukuri pedagang. Makanya syukuri itu pakai fi'il madi. Syakartu la azi dan berbuat Allah. Masih Pak? Masih buat? Jadi itu kesalahan manusia yang pertama, pengen kaya dengan memukul-mukul harta. Sesuai dengan kejadian kita waktu bayi itu kalau lahir tangannya gini Pak. Saya pernah cerita ya, betul nggak Pak? Ada nggak bayi yang begini? Nggak ada begitu. Tapi ketika meninggal semua tangannya terbuka. Ini simbol bahwa nanti kita ketika hidup di dunia senang ngumpulin harta, senang. Tapi ketika meninggal semuanya ditinggal, terbuka. Nggak ada orang meninggal tetap gini, kecuali petinju. Yang berbalik, petinju gagal menjadi juara dunia. Jadi penasaran mati dunia. Gitu. Jadi semuanya dibuat, tidak ada yang dipegang kecuali amanah. Satu. Terus yang kedua, ketika kita pengen ringan, ketika kita pengen bisa istirahat, maka kita melakukan sesuatu yang bertambah. Padahal sedikit itu yang bisa istirahat, itu yang bisa ringan. Apa itu? Contoh, ketika kita punya anak 4, anak kita 4, punya tokohnya 1, maka kita akan berpikir, kalau tokohnya punya 2 ya ringan tugas saya. Tokoh yang pertama buat anak 1 dan 2, tokoh yang keduanya buat anak ketiga dan keempat, ringan tugas saya. Betul nggak? Masa tua saya nanti dari mana? Saya bikin tokoh 1 lagi, jadi berapa Pak? 3. Nanti tokoh yang ketiga buat pensiunan saya nanti. Kira-kira betul apa salah? Betul apa salah? Betul, ya. Logikanya tokoh 1 akan menghasilkan, tokoh kedua akan menghasilkan, dan tokoh yang ketiga akan menghasilkan. Maka terjamin keturunan kita. Betul nggak? Tapi kata Nabi salah. Satu tokoh tapi bisa mencukupi anaknya 4 dan masa depan kita. Itu yang benar. Nanti ya Pak. Dulu di kampung ada bapak-bapak orang kampung punya tanah 1 petak. Kalau dulu pulang ke masjid sholat Allah beri 2 petak, pulangnya maghrib. Dan dulu lagi maghrib baru pulang. Itu pun sudah terlambat. Ditanya sama teman-teman jamaahnya, kok sekarang nggak suka sholat di masjid ya repot ya. Sekarang itu saya sangat masalahnya udah 2 petak. Allah beri 3 petak Pak, nggak pulang ke rumah, di sawah terus. Nah itu Pak. Jadi ternyata banyak yang diperkirakan bisa ringan beban kita, ternyata tidak. Maknanya apa? 1 barokah akan bisa mencukupi semuanya. Makanya kuncinya syukuri. Betul nggak Pak? Jadi cukup istri 1, tapi rasa 4. Gimana? Suruh ngaji. Insya Allah.
Iya. Repot Pak Empat biayanya itu nggak, rasanya tetap satu. Bikin satu rasa itu yang baru. Nah, gitu ya. Kalau ada yang nggak setuju ya. Makanya kalau baca ayat terusin. Iya, maka wa sodaqallah. Masih ada satu lagi tuh ayatnya. Jadi itu wawunya atof. Jadi lanjutin. Kalau satu bisa, cukup satu. Itu maksudnya. Jadi jangan dibahas Pak. Nanti khususnya jangan. Bahaya. Nanti kayaknya bapak-bapak senang. Lanjutin Pak tadi. Jadi tadi baru bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi satu, orang yang rajin sholat malam. Yang kedua, orang kaya yang suka memberi. Tadi 4 kesalahan orang ya, belum selesai. 4 kesalahan orang yang dianggap benar ternyata kata Nabi salah. Jadi yang pertama, ketika pengen kaya, dia mengukul harta, padahal adanya di kona'ah. Yang kedua, pengen ringan, pengen enteng dengan menambah, tapi sebetulnya sedikit mencukupi, itulah yang akan membuat bisa istirahat. Yang ketiganya, ini udah, kalau yang tiganya kayaknya banyak yang tahu. Kenikmatan itu kita cari dari makanan, padahal bukan dari badan yang sehat. Nah itu udah pada tahu ya, yang ini. Makan sate enak nggak Pak? Enak. Kalau nah itu kan. Jadi udah pada tahu lah yang ini, nggak perlu dijelaskan. Yang keempat, ketika menuntut ilmu kenyang, dia konsentrasi. Ternyata tidak. Menuntut ilmu itu ketika perut kita kosong. Jadi coba Bapak perhatikan anak kita. Mau sekolah, dia sarapan dulu betul nggak Pak? Dia bisa konsentrasi. Ya, ternyata salah. Jadi nggak boleh makan dulu, pulang baru makan. Oh ya nanti kelaparan itu karena sudah salah dari awal. Kalau ngikuti Rasul, belajar dengan perut yang kosong, ilmu akan masuk. Tapi ketika belajar dengan perut yang kenyang, penuh. Nah, tapi kita suka begitu, sarapan dulu, bahkan dibekelin, betul nggak Pak? Nah, benar apa tidak? Benar. Ternyata, ya, Udah penuh. itu yang terjadi di kita. Makanya Bapak boleh lihat ya, anak-anak kita, ya, tidak soleh, pintar, betul nggak? Ketika ada yang soleh berarti doa kita bagus. Jadi salah konsep. Jelas lah. Jadi balik lagi ke bighairi hisab, tanpa hisab. Dan yang kedua adalah orang yang masuk surga syari'ul hisab. Hisabnya cepat, tidak lambat. Jadi ketika dihisab itu cepat. Kenapa bisa cepat? Karena catatannya banyak yang kosong. Catatan kitanya banyak yang kosong. Kenapa kosong? Diampuni dosanya oleh Allah. Karena tobat kita. Makanya ketika kita punya dosa kecil, istighfar. Ketika punya dosa besar, tobat. Kalau Bapak mau nembak pohon pakai silet bisa Pak? Pakai silet bisa? Silet tajam tidak? Tajam buat nembak pohon bisa? Enggak bisa. Ketika kita punya dosa besar, tobat. Ketika kita punya dosa kecil, istighfar. Motongin kuku pakai kapak bisa Pak? Bisa nggak? Enggak bakalan lepas. Pakai kampak, salah pasang, pakai silet, benar nggak Pak? Nah,
banyak istighfar karena dosa kita yang kecil-kecil juga banyak. Makanya Nabi menyarankan minimal 100 istighfar tiap hari. Yursilis sama alaikum mid. Ketika kita rajin beristighfar, kita menjadi bersih, anak kita menjadi soleh. Itu Pak. Anak kita kocoran kita, ngocor ke anak, ngocor ke cucu. Kita yang brengsek, anak kita bakal brengsek, atau cucu kita bakal brengsek. Makanya Bapak jangan aneh kalau itu bapaknya soleh ya, kok anaknya begitu ya, berarti kakeknya. Ngocor dari kakeknya. Makanya hati-hati Pak. Sampai kita bingung itu kakinya kayak kaki bapaknya loh, itu ibunya kayak mamanya. Tapi kok anaknya begitu ya? Padahal mama sama bapaknya itu soleh. Makanya saya sering berdoa, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Biar anak dan cucu kita bisa bagus. Itu istighfar. Makanya banyak-banyak istighfar. Ya. Udah. Terus tadi nomor berapa? Sarikul hisab. Ya. Jadi ketika kita masuk kategori sarikul hisab, catatan kita itu banyak yang kosong Pak. Itu sarikul hisab. Makanya cepat hisab. Dan orang yang percayaan ketika hidup di dunianya, orang percayaan ketika dihisab, malaikat pun percaya. Udah kamu langsung aja. Udah. Dulu waktu itu juga kamu percayaan sama orang. Sekarang aku percaya. Bapak percaya nggak sama aku? Apa curigaan? Nah, kalau kita curigaan, malaikat pun curiga. Sini dulu, aku curiga sama kamu. Lihat dulu deh. Ini jam 7 lihat organ ini. Ini bapak siapa ini? Gitu Pak. Teliti. Nah itu Pak. Curigaan dulu waktu hidup di dunia. Ketika dihisab, malaikat selalu curiga. Makanya tergantung. Jelas? Terus yang terakhir, su'ul hisab. Orang yang buruk hisabnya. Siapa dia? Wa huwa al-mu'akhidatu bi kulli ma amilu. Jadi orang yang catatannya lengkap Pak. Allah akan menghukum semua yang ada di catatannya. Jadi di sini dalam kalimatnya bi kulli ma amilu. Setiap yang mereka lakukan itu tercatat semua. Terus ujungnya la yughfaru minhu syai'un. Tidak ada satupun dosa yang diampuni. Jadi komplit Pak. Apapun yang kita lakukan dari mulai baligh sampai kematiannya itu ada. Makanya banyak orang mati yang matanya terbelalak. Bapak lihat di tetangga kita, saudara kita, itu jarang orang yang mati tersenyum. Semuanya matanya terbelalak. Betul nggak? Bisa terkejar karena kita ditutup. Bahkan ada yang mulutnya terbuka, nggak bisa ditutup sehingga tafsir menjelaskan lihauli ma taro, karena dia melihat sesuatu yang ngeri sehingga terbelalak, makanya tidak bisa dipejamkan lagi. Itu akibat dosa yang dilakukan. Allah beri kesempatan tidak bertobat. Innama yu'akhiruhum. Allah sudah berikan kesempatan untuk bertobat, tapi tidak bisa menggunakan untuk bertobat, sehingga begitu mati terbelalak namanya karena melihat sesuatu yang mengerikan. Dan itu selfie terakhir. Selfie terakhir itulah yang menentukan kehidupan selanjutnya. Karena kita itu masuk ke alam kubur itu terlahir kembali Pak. Terlahir kembali. Dan wajah kita seperti ini di bawah mati. Orang gak akan kenal kita itu karena wajah kita seperti ini tetap. Cuman bertambah muda, dimudahkan oleh Allah. Tapi wajahnya tetap. Jadi cuman pangling atau pangling Pak. Pangling Pak. Bisa aja gitu. Pas ditelep-telep, oh ya sih gitu. Kan matinya kamu dulu. Kok nyampe nya belakangan.
iya aku mampir dulu. Itu nanti begitu. Nanti ada dialog seperti itu. Bapak kalau nggak percaya nanti dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan cari Ustaz Sufi. Oh benar Ustaz. Iya teman-teman saya udah mati duluan kok, nggak ketemu gitu. Nanti cerita sama saya. Ya, begitu Pak. Dialog di barzah. Belum di akhirat. Iya. Orang baik kumpul dengan orang baik, orang tidak baik kumpul dengan orang tidak baik. Tidak seperti di dunia. Di dunia orang baik sama orang tidak baik bisa kumpul jadi satu. Ketika masuk barzah terpisah. Orang baik bakal kumpul dengan orang baik, orang tidak baik bakal kumpul dengan orang tidak baik. Dan Bapak pun akan dapat pertanyaan. Loh Pak, kok kan dia Pak? Iya, kan Bapak orang baik, suka ke masjid, suka ikut pengajian. Kalau saya mah udah jelek Pak, jadi pantas. Iya, saya tuh aslinya mah jelek. Tidak tertukar nanti di sana. Itu. Ya, jadi nanti Bapak perhatikan. Jelas Pak? Nah, jadi su'ul hisab, jangan sampai kita termasuk kategori su'ul hisab. Orang yang buruk hisabnya. Siapa dia? Orang yang catatan amalnya utuh, tidak ada satupun yang diampuni oleh Allah. Itu. Mudah-mudahan kita banyak yang diampuni, banyak yang didebit, gitu ya Pak ya. Amin. Kuncinya satu di mulut. Nah ini Pak, saya bilang kuncinya satu di mulut. Ini ayatnya. Masih Pak? Masih. Ternyata kuncinya satu di mulut kata Allah. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyaran rasulah. Jadi tidaklah menghalangi manusia untuk beriman ketika hidayah datang kepada mereka illa an qalu. Di situ ada masdariyah. Qaulunya berarti ditakwil, sebuah aktivitas ditakwil menjadi benda. Makanya dalam tafsir disebut qauluhum, perkataan mereka. Harusnya mereka berkata, tetapi maknanya perkataan mereka. Jadi tergantung mulutnya. Coba kalau pengajian jangan malam Jumat, malam Minggu. Kalau malam Jumat saya masih kerja, jadi saya nggak bisa hadir. Terus dirubah sama DKM, ya udah malam Minggu. Kira-kira orang itu hadir tidak Pak? Nggak bakalan hadir Pak. Nggak bakalan. Dari mulutnya. Sodako ya. Hanya berkaca. Jadi nggak sodako ya? Nggak jadi. Jadi yang menghalangi keimanan kita adalah mulutnya. Dan mulut itu adalah cerminan hati. Bapak tahu minyak wangi? Tahu minyak wangi? Bapak punya botol minyak wangi, ketika dibuka baunya apa Pak? Wangi. Karena isinya minyak wangi. Coba kalau isinya bukan minyak wangi, dibuka, ya sesuai dengan isinya. Begitu juga dengan kita. Apa yang diucapkan oleh kita itulah yang ada dalam hatinya. Jadi lihat seseorang, lihat cara ngobrolnya. Dia selalu ngobrolin apa? Kalau selalu ngobrolin dunia, ya hatinya dipenuhi dengan dunia. Kalau selalu ngobrolin tentang akhirat, berarti yang ada dalam hatinya adalah urusan-urusan akhirat. Kira-kira enak mana? Kan bingung ya. Jadilah diri kita sendiri. Kalau kita merasa bebek, jadilah seperti bebek. Kalau bertelur ya seperti telur bebek. Kalau merasa cicak ya bertelur seperti telur cicak. Jangan dibalik. Cicak pengen bertelur seperti bebek. Jahitannya banyak. Ya. Jadilah diri sendiri. Artinya ketika kita ngomong ya sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Dan itu ternyata yang menghalangi keimanan kita adalah ucapan. Balik lagi ke pokok masalahnya. Jadi jelas Pak bahwa di surga itu tidak ada matahari. Dan yang bisa memasuki surga dua kategori. Satu bi ghairi hisab, satunya sari. Jangan sekali-kali masuk kategori su'ul
hisab. Gitu. Nanti bisa masuk surga, tapi lambat bisa. Orang lain sudah kemana-mana. Nah itu, ya, kasihan istri bapak. Penting kan? Kasihan istri bapak dinikahin dengan orang lain. Karena ibadah yang masih berlaku sampai surga adalah pernikahan. Ketika suaminya masuk neraka, maka istrinya akan dikawinkan dengan laki-laki yang istrinya masuk neraka. Di sana ada acara. Ya, nanti bapak undangan. Itu jadi satu-satunya ibadah yang masih berlaku di hari kiamat di surga pernikahan. Maka kita bisa bareng sama istri kita. Itu saja. Apa masih ada pertanyaan? Iya. Terima kasih. Ini hanya untuk itu aja Pak, untuk apa? Agar tidak gampang kepada jamaah tentang larangan untuk mengumpulkan harta. Seperti yang kita ketahui, masjid ini dibangun oleh orang-orang yang kalau kita lihat adalah yang mengumpulkan harta. Dari lembaga, dari tunas yang lain itu mengumpulkan menjadi kebun anggrek yang banyak sehingga bisa berimpak ke masjid ratusan juta rupiah. Itu kan seperti pengumpul harta ya, dikumpulkan dari satu tunas ke tunas yang lain. Ya begitu pun cerita-cerita zaman dulu ada orang yang bisa berkurban 100 ekor unta misalnya. Itu kan menandakan bahwa unta itu tidak berada sekaligus begitu kan, berhasil dikumpulkan. Begitupun Nabi Sulaiman, kekayaan yang sangat luas itu juga hasil dikumpulkan, bukan terjadi begitu saja. Nah, jadi untuk tidak gamang kepada jamaah yang salah mengumpulkan harta itu seperti apa, karena kenyataannya justru orang yang berhasil mengumpulkan harta itu juga banyak yang berhasil untuk mendorong suatu kebaikan. Ya. Itu jawabannya sangat gampang. Ada di surat Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun itu pokok kalimat yang berarti mubtada. Wailun likulli humazah. Pertama yang celaka adalah likulli humazah, orang yang suka mencela, mengungkap. Satu. Kemudian wailun likulli lumazatin. Berarti yang celaka adalah orang yang suka mencela. Yang ketiga, wailun lilladzi jama'a lawa'ada. Alladzi, orang yang jamaah, dia selalu mengumpulkan malan hartanya. Ketika orang suka mengumpulkan harta, maka muncul sifat yang kedua, wa'ada. Dia akan menghitung-hitung. Ketika sudah menghitung-hitung, muncul sifat bakhil. Itu yang celaka. Ketika muncul sifat bakhil, maka ayat menyebutnya yahsabu annama lahu akhlaq. Dia mengira bahwa dengan hartanya dia akan menjadi jaya. Itu kan? Itu yang celaka. Kalau dia masuk kategori ini berarti tidak celaka. Contoh, tadi sudah mengumpulkan harta tapi dia tetap bersedekah. Iya kan? Abu Bakar, Utsman, Ali, beliau adalah saudagar besar. Iya kan? Itu. Jadi yang celaka itu adalah orang yang suka mengumpulkan harta terus menghitung. Ketika menghitung muncul sifat bakhil. Dipinjemin boleh nggak? Nggak boleh. Sedekah? Enggak. Kenapa?